Hasil dari 3 pangkat min 1 tambah 4 pangkat min 1 adalah, nah di sini pangkatnya itu kalian ubah dulu ke pangkat positif. Kemudian kalian lakukan operasi pada pecahan, itu samakan dulu penyebutnya, baru kemudian dijumlahkan pembilangnya, sehingga dapat 7/12. Nah di samping kanan ini ada beberapa soal latihan, coba kalian kerjakan. Hasil dari 625 dipangkatkan 3/4 adalah, nah ini kan bentuk pangkat, jadi kalian sederhanakan dulu. 625 itu berarti kan 5 pangkat 4. Nah kemudian 5 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Nah operasikan pangkatnya, berarti kan 4 kali 3/4, hasilnya itu 5 pangkat 3. Nah 5 pangkat 3 itu 125. Nah coba kalian kerjakan soal yang di samping ini. Lanjut, hasil dari 9 pangkat 1/3 kali dengan 27 pangkat 1/2 adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini kalian samakan dulu basisnya dengan cara menyederhanakan 9 dan 27. Kalau 9 itu kan 3 pangkat 2, kalau 27 berarti 3 pangkat 3. Nah tinggal kalian kalikan pangkatnya dengan pangkat yang terluar tadi itu, jadi nanti 3 pangkat 2/3 kali dengan 3 pangkat 3/2. Kemudian pangkatnya itu karena basisnya sama, berarti pangkatnya kita jumlahkan, kita samakan penyebut, sehingga dapatnya itu 3 pangkat 13/6. Coba kalian kerjakan soal yang di samping. Bentuk sederhana dari 3A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat min 3 per 6A pangkat min 1 B pangkat 3 C pangkat 6 dipangkatkan min 1. Jadi semuanya dipangkat min 1 adalah, nah ingat kalau mengoperasikan pangkat hanya jika basisnya sama. Contoh kayak A pangkat M kali A pangkat N berarti A pangkat M tambah N. Begitupun pembagian, berarti kan kurang tuh pangkatnya. Nah kalau yang ini kalian kerjakan dulu dalam kurungnya semuanya, terus A dipasangkan dengan A, berarti kan A pangkat 3 dikurang dengan min 1. Kenapa kurang? Karena bentuknya itu pembagian. Nah setelah semuanya di dalam kurung sudah kalian kerjakan, baru dikalikan lagi dengan pangkat yang terluar tadi min 1, sehingga hasilnya itu 1 pangkat min 1 per 2 pangkat min 1 kali A pangkat min 4 kali B kali C pangkat 9. Kemudian kalian bawa ke pangkat positif, sehingga hasilnya seperti ini. Nah baik, kali ini salah satu soal pertumbuhan eksponen. Di sini tuh yang tidak diketahui penolnya, jadi penolnya itu harus dicari. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya kayak gini. Kemudian nanti jawabannya itu dalam bentuk persentase. Jadi persentase penduduk selama 3 tahun itu di sini yaitu 52,01%. Nah lanjut satu soal peluruhan eksponen. Ini pengerjaannya sama seperti yang sudah Ibu bahas. Tinggal kalian masukkan saja P0-nya, I-nya sama N-nya di rumus. Lalu kemudian kalian hitung sampai dapat hasil akhir. Lanjut nomor 7, ini bentuk akar ya, nilai dari akar pangkat 3 dari 27. Nah, pertama kita ubah dulu ke bentuk pangkat, berarti 27 pangkat 1/3. Kita sederhanakan 27 berarti 3 pangkat 3. Operasikan pangkatnya sehingga didapati 3 pangkat 1. Nah, coba kalian kerjakan soal di samping. Bentuk pangkat dari 2 per akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 adalah, nah alternatifnya gini. Kalian ubah dulu bentuk akar menjadi pangkat yang ada di bagian penyebut. Berarti 2 per 2 pangkat 3/4. Nah, karena basisnya sama, tinggal kalian operasikan saja pangkatnya. Berarti kan kurang. Berarti 2 pangkat 1 kurang 3/4. Hasilnya itu 2 pangkat 1/4. Jadi itulah bentuk pangkatnya. Nah, coba kalian kerjakan soal sebelah. Lanjut lagi, bentuk akar dari 3 pangkat 4/5 adalah, nah ini kalian perhatikan baik-baik. 3 pangkat 4/5 itu bisa kita tulis akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4 gitu ya. Lanjut nomor 10, bentuk akar dari 3 pangkat 1/2 kali dengan 3 pangkat 4/3 adalah, nah ini basisnya kan sudah sama, berarti tinggal kalian operasikan lagi pangkatnya sehingga didapat 3 pangkat 11/6. Sudah di sini baru kita ubah ke bentuk akar, berarti akar pangkat 6 dari 3 pangkat 11. Coba kalian kerja soal di samping. Yang berikut hasil dari 2 akar 3 kali 4 akar 2 adalah, nah alternatifnya gini.
Ingat, A akar C kali B akar D, itu berarti A kali B, terus akarnya itu dikalikan juga. Jadi intinya kalau untuk perkalian itu dikalikan aja semuanya gitu, kayak A kali B, terus akar C juga dikalikan dengan akar D. Nah contohnya kayak gini tuh, 2 akar 3 kali 4 akar 2 berarti 2 kali 4, terus dikali juga dengan akar 3 kali 2, berarti hasilnya 8 akar 6 gitu. Pembagian juga demikian, misalnya 2 akar 10 per 4 akar 2, berarti kan 2 per 4 dikali dengan akar 10 per 2, hasilnya 1/2 akar 5. Coba kalian kerja soal di sana. Lanjut, hasil dari 2 akar 6 kali 3 akar 2 tambah 3 akar 3 adalah, nah ini ada perkalian, ada penjumlahan. Yang pasti kerjakan yang perkalian duluan, baru penjumlahan atau pengurangan, jadi pembagian duluan. Nah berarti di sini 2 kali 3 akar 6 kali akar 2, hasilnya tuh 6 akar 12. Nah tambah 3 akar 3 itu dari belakang. Nah kemudian kalian perhatikan akar 12. Akar 12 itu kita bisa pecah dia lagi menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 berapa? 2. Akar 3 tetap. Nah kemudian tinggal operasikan saja. Sekarang sudah sama-sama akar 3, tinggal kalian jumlahkan koefisien yang di depan, konstantanya di depan. Lanjut, nilai dari akar 3 tambah akar 4 dikali dengan akar 3 kurang akar 4. Nah, alternatifnya kalian kalikan saja akar 3 kali akar 3, akar 3 kali min akar 4, akar 4 kali akar 3, dan seterusnya. Itu ada petunjuknya, tinggal kalian operasikan saja. Ini kan kalau min 12 tambah 12 hasilnya 0 ya, jadi dicoret, sisa 3 kurang 4 hasilnya min 1. Coba kalian kerja soal berikut. Bentuk sederhana dari 2 per 3 akar 2 adalah, nah ini bentuk akar ya, kalian gunakan perkalian akar sekawan, berarti 2 per 3 akar 2 kali 3 akar 2 per 3 akar 2. Disitu ada petunjuknya, kalian lakukan perkalian akar sama kayak yang sebelum-sebelumnya tadi, di hasilnya itu 1 per 3 akar 2. Coba kalian kerja soal yang di samping itu. Kemudian bentuk sederhana dari 3 per akar 7. 3 per akar 7 berarti kali lagi akar sekawannya, akar 7 kali akar 7, berarti 3 kali akar 7, 3 akar 7, akar 7 kali akar 7, 7, berarti hasilnya tuh. Oke, bentuk sederhana dari 3 per 2 tambah akar 5 adalah, ini tingkatannya udah mulai naik nih. Nah ini kalian kalikan akar sekawan juga, tapi kalian perhatikan di situ penyebutnya kan 2 tambah akar 5, berarti akar sekawannya nanti udah berubah menjadi, bilangannya tidak berubah ya, tapi tandanya berarti 2 kurang akar 5 per 2 kurang akar 5 gitu. Nah kemudian kalian lakukan operasi, yang di atas itu ditulisnya kayak gitu aja, 3 kali 2 kurang akar 5 dipisahin sama tanda kurung, kemudian bagian penyebutnya kalian kalikan satu-satu sama seperti pengerjaan sebelumnya tadi. Nah kalau sudah, kalian tinggal melakukan operasi hitung seperti biasa, sehingga hasilnya ya min 6 tambah 3 akar 5, atau kalian bisa balik ya 3 akar 5 kurang 6. Soal yang terakhir, bentuk sederhana dari 2 akar 3 kurang 3 akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Nah ini pengerjaannya sama menggunakan akar sekawan. Kalian perhatikan akar 3 tambah akar 2, ini penyebutnya itu. Nah sekawannya itu jadinya akar 3 kurang akar 2 per akar 3 kurang akar 2. Ini kalian kalikan satu-satu sesuai tanda panah warna pink itu di atas. Nah kemudian yang penyebutnya juga sama. Nah kemudian kalian tinggal coret-coret saja yang, kalau di bagian bawah ya, itu tinggal dicoret bagian yang menghasilkan 0. Sementara yang di atas itu benar-benar kalian hitung, harus teliti, jeli. Kayak misalnya operasi pada akar itu, apabila akarnya itu sama, baru bisa kita tambahkan atau kurangkan koefisien di depannya. Tapi kalau beda, berarti tidak bisa. Nah, yang bisa itu kalau perkalian atau pembagian. Jadi untuk perkalian, berarti kalian tinggal kalikan koefisien akar dengan dari soal ini kita bisa lihat hasilnya 12 kurang 5 akar 6. Baik, dengan demikian 18 soal yang merupakan gambaran soal-soal ujian sudah Miss kasih. Yang soal-soal yang di samping kanan yang Miss tulis di situ, cobalah ya, karena niscaya dia akan muncul di ujian. Oke, selamat belajar, terima kasih.